Perkenalkan, nama saya Rizka Rasti Hamelina. Dan perkenalkan, nama saya Crescencia Cita. Kami dari kelas 2022A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Utara. Di sini saya berperan sebagai konselor. Dan di sini saya berperan sebagai konselor. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Ibu. Maaf, mungkin kedatangan saya ini memang jam seperti ini, tapi di sini saya ingin bercerita dengan Ibu terkait masalah yang sedang alami saat ini. Selamat siang juga. Bagaimana kabarnya? Mungkin di sini Ibu juga bisa bantu dengan masalah ini. Di sini saya sedang bercerita terkait masalah pribadi saya. Saya itu merasa tertekan sebagai orang tua. Mereka itu sering sekali menuntut saya, apalagi terkait dengan masalah pendidikan saya. Mereka itu sering sekali membandingkan saya dengan anak-anak yang lain, bahkan sampai sahabat kerabat kita saya, mereka selalu membandingkan saya, khususnya itu di nilai ujian ataupun proses belajar saya di sekolah. Mereka sering sekali membandingkan, dan itu membuat saya itu merasa sakit hati dan membuat saya itu tidak semangat untuk belajar, karena mereka itu tidak pernah menghargai setiap perjuangan saya atau usaha saya dalam meraih cita-cita saya di masa depan. Oke, saya paham sekali dengan Ibu punya perasaan sekarang ini, itu perasaan yang merasa beban sekali di pikiran dan hati Ibu. Di sini juga Ibu sering diceritakan atau mendengar cerita dari konselor-konselor lain yang pernah cerita ke Ibu tentang masalah pribadi yang seperti Ibu alami. Jadi Ibu sangat paham sekali, apalagi itu bisa membuat hati dan pikiran Ibu menjadi terbebani. Jadi di sini Ibu mau tanya Ibu sedikit, jadi bagaimana perasaannya Ibu jika Bapak dan Mama di rumah membandingkan Ibu dengan kerabat atau sepupu atau teman-teman yang lain terkait masalah yang Ibu alami tadi? Bapak Ibu, saya setiap kali mendengar orang tua saya bercerita seperti itu, tentu saya akan merasa sakit hati dan terbebani dengan perkataan orang tua saya. Tapi di sini, Bu, saya juga sering berusaha, karena saya di sekolah itu belajar setiap jam istirahat sampai ke perpustakaan, dan bahkan saya juga sering tanya-tanya guru atau teman saya yang merasa mereka itu guru, karena saya sering sekali bertanya dengan mereka. Tetapi usaha saya seperti itu tidak pernah dihargai oleh orang tua saya, bahkan mereka sering mencaci maki saya dengan mereka itu tidak menghargai setiap perjuangan saya seperti itu, Kak. Mereka itu maunya itu hasil yang bagus, mereka itu tidak pernah menghargai bagaimana usaha saya itu untuk menjadi anak yang mereka inginkan. Oke, sangat mengerti sekali dengan perasaan dan pikiran yang Ibu bilang tadi, yaitu terbebani dengan sikapnya orang tua Ibu. Orang tua itu jadi dia itu orang yang bagaimana ya, maksudnya cepat sekali emosi dan banyak sekali tuntutan yang bisa buat kita itu mengikuti mereka punya pikiran. Jadi orang tua itu tidak hanya untuk memberikan kita itu segala, mungkin menurut itu sebuah permasalahan itu dari orang tua itu, mereka itu menginginkan anaknya menjadi yang terbaik. Jadi saya harap itu tidak hanya murung di dalam kamar atau bagaimana itu merasa terbebani sekali, jadi murung saja di dalam kamar. Jadi ini juga harus bisa bicara dengan kedua orang tua di rumah dan bapak mama, atau bisa juga curhat dengan kakak-kakak di rumah. Bila mana mungkin mereka bisa membantu bicara dengan bapak dan mama, tapi utamakan harus bisa bicara dengan bapak mama di
mungkin mereka juga bisa memberikan solusi, jangan hanya murung saja di dalam kamar. Baik Ibu, tapi di sini saya takut Ibu. Saya takut jika saya ingin bercerita dengan mereka, tapi mereka tidak mendengarkan saya. Kenapa saya takut begini? Karena saya lihat dari cara mereka menilai saya sejak ini, mereka itu hanya mau hasilnya dari saya, tidak pernah menghargai saya punya usaha. Dan itu yang membuat saya merasa mudah untuk bercerita dengan mereka. Dan saya takut ketika saya bercerita, mereka tidak mendengarkan saya, dan itu akan hal itu yang membuat saya sakit hati. Setiap kali saya bercerita selama ini, mereka itu tidak pernah meresponnya dengan baik, dan hal itu yang membuat saya Itu wajar sekali ini, apalagi jika masalah tersebut tidak punya pemikiran tidak didukung sepenuhnya oleh orang rumah, misalnya partner terbaik kita itu bapak dan mama. Jika kita ada masalah dengan bapak dan mama, saya sendiri sejak saya jujur, kalau saya ada masalah dengan bapak dan mama di rumah, saya merasa terbebani, saya sangat berat untuk menghadapi semua saya punya di dalam rumah hidup. Untuk masalah begitu memang banyak sekali kita alami dari kecil hingga kita seperti ini juga kita mengalami banyak masalah seperti itu. Namun komunikasi yang baik itu atau komunikasi yang jujur itu sangat penting untuk kita. Selain kita bisa menghargai kita punya orang tua, kita juga bisa menghargai kita punya diri sendiri, di mana kita bisa mengungkapkan semua pikiran kita kepada bapak dan mama atau siapa saja yang bermasalah di dalam pikiran kita atau tindakan kita itu, bisa kita mengangkat atau bisa kita jujur, ngomong jujur saja dengan bapak dan mama atau bisa siapa saja yang bermasalah. Yang terpenting tadi di sini ini akal kita punya terbaik kita. Jika kita bermasalah, apalagi kita berkurung di kamar berhari-hari dengan bapak dan mama, bapak dan mama juga merasa cemas dan berpikir mungkin kita lagi ini atau pokoknya orang tua kita itu pasti berpikir yang lain-lain, apalagi sekarang itu mama punya bunuh diri gitu. Jadi solusi dari itu sekarang ini banyak berpikir yang positif terkait masalah yang ini alami, yang banyak sekali persoalan-persoalan yang mungkin itu bisa juga membuat mereka dari bapak dan mama itu sakit, dan bisa mereka berpikir banyak sekali karena di sini kita sebagai anak muda banyak sekali pemikiran yang bisa merasuk kita punya pikiran yang jahat itu, misalnya dari pendidikan dan sebagainya. karena yang saya alami seringkali satunya orang tua itu selalu seperti saya juga masih dengan satunya kakak kan, tapi orang tua saya itu selalu membandingkan saya, selain membandingkan dengan teman-teman saya, untuk saya juga sering membandingkan saya dengan kakak saya yang dua orang itu, karena di situ satunya kakak itu sudah selesai semua pendidikan itu. Mungkin hal itu sering sekali menuntut orang tua saya supaya saya itu seperti teman saya atau orang lain yang bisa membandingkan kedua orang tua. Tapi saya di sini tidak suka membandingkan, karena prinsipnya saja itu setiap anak itu karakternya kan beda-beda, tapi orang tua saya tidak berpikir sampai ke sana. Tapi perilaku orang tua saya yang sering membandingkan saya dengan kakak saya itu membuat saya sakit hati. Saya tidak tahu cara keluar dari masalah ini. Saya juga di sini bingung sekali. Bisa saya mau ceritakan masalah saya atau saya mau berkomunikasi dengan orang tua saya, tapi di sini mereka tidak mendengarkan saya. Jadi saya juga bingung. Saya harus cerita ke siapa? Kemudian di sini juga saya mau menceritakan setiap apa yang saya alami, mau cerita dengan satu kakak kayak dua orang yang saya ceritakan itu. Jadi mereka juga tidak mendengarkan saya, karena mereka juga merasa
tersebut perilaku orang tua saya yang sering diulang oleh saya, dan itu yang membuat saya mudah untuk setiap kali saya mengalami masalah atau apapun tentang saya dan saya itu merasa minder untuk cerita. Dulu saya sudah dengar semua cerita dan masalah yang dihadapi di mana dulu tidak dihargai terkait dengan nilai-nilai ujian atau pengalaman yang berkaitan dengan pendidikan. Oke, di sini Ibu mau memberikan solusi di mana jika Ibu misalnya tadi terkurung di dalam kamar terkait masalah itu dan tidak menceritakan atau berkomunikasi dengan siapapun, itu Ibu merasa hati dan pikiran Ibu masih terbebani. Jadi di sini Ibu bisa pikirkan dari sekarang atau bisa mungkin kalau pikirkan sekarang masih dalam hal yang terganggu, mungkin bisa Ibu masuk ke dalam kamar nanti sampai di rumah bisa pikirkan terkait masalah yang Ibu hadapi dan bagaimana cara menceritakannya. Jadi Ibu juga bisa tidak hanya berpikir yang positif atau negatif, Ibu juga bisa berdoa bagaimana cara berdoa terkait masalah itu selain yang Ibu berikan kepada Ibu. Jadi Ibu berkomunikasi itu sangatlah wajar, apalagi kita ini rawan-rawan di segala kejadian-kejadian yang tidak enak, apalagi sekarang itu anak muda rawan sekali untuk buat hal-hal yang tidak disenangi baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain, terlebih khusus dari orang tua. Jadi selain itu juga kalau misalnya Anda tidak bisa bercerita dengan orang tua, bisa lewat dengan bercerita dengan kakak atau siapa saja yang di rumahnya yang juga bisa, apalagi dengan nenek itu kalau masih ada bisa bercerita dengan mereka terkait masalah yang kamu alami dan bisa mereka mengerti kepada bapak dan mama di rumah. Mungkin dengan itu karena solusi dari kakak dan nenek mungkin di rumah bisa membangun rasa empati dari bapak dan mama di rumah. Jadi itu pokoknya berkomunikasi itu sangat penting, dimana bisa membangun kita punya kepercayaan diri. Pokoknya kita itu jangan hanya berkumpul saja di dalam kamar. Misalnya kalau juga Inu tidak bisa omong dengan kakak atau nenek di rumah, Inu juga bisa bercerita dengan kerabat. Mungkin ada sahabat yang apapun masalah atau kondisi, karena sekarang itu sahabat juga sangat penting untuk bisa bersering kita punya cerita curhat atau bagaimana. Tapi di sini Inu solusi yang paling tepat dari Ibu itu Inu bisa bercerita langsung secara jujur, berkomunikasi dari hati ke hati dengan bapak dan mama di rumah. Misalnya Inu bisa bercerita terkait pertanyaan seperti bapak dan mama atau kakak bagaimana atau kenapa bapak dan mama itu sering membandingkan saya dengan sepupu-sepupu saya, kakak-kakak saya yang sudah bisa membanggakan bapak dan mama, atau siapa saja teman-teman yang mungkin bapak dan mama pernah bandingkan. Kenapa bapak dan mama itu sering membandingkan saya dengan mereka? Karena begini bapak dan mama, saya itu saya itu tidak untuk membangkang atau tidak untuk memberikan nilai positif untuk nilai negatif untuk bapak dan mama. Tapi di sini saya itu karena saya itu anak yang mudah merasa cemas atau bagaimana, jadi saya itu bapak dan mama tidak bisa tertekan. Mungkin bapak dan mama juga atau bisa melihat saya punya karakteristik. Jadi di sini bapak dan mama, saya mau tanya bagaimana kenapa bapak dan mama itu suka sekali membandingkan saya dengan anak-anak lain. Nanti saya juga bisa seperti mereka, tapi saya itu lakukan sesuai proses, bukan hanya hasil yang saya nanti terapkan atau saya buktikan kepada bapak dan mama. Saya juga memilih proses yang baik, dan saya juga tidak akan saya janji tidak akan mengecewakan bapak dan mama. Gitu. Mungkin hal yang ibu ceritakan bisa Inu cobakan di rumah nanti, berbicara dari hati ke hati dengan bapak dan mama, atau bila perlu kalau masih takut, masih ragu berbicara dengan bapak dan mama secara langsung dari hati ke hati, mungkin bisa curhat dulu dengan nenek atau kakek atau kakak di rumah supaya mereka juga
Karena ini yang kita ceritakan tadi misalnya kakak juga di rumah tidak mendengarkan kalau menunjukkan, mungkin karena kalau di rumah juga kadang-kadang itu sering sekali bertengkar atau jadi mungkin mereka merasa itu hal yang sepele karena itu itu sering sekali orang juga pernah buat atau mungkin mereka sendiri juga pernah buat sebelum mereka mencapai mereka punya hasil yang maksimal. Jadi ini bisa cerita mungkin bisa terangkan dengan hati yang sedih, mungkin dengan bibit wajah yang bagaimana, dan kalau cerita yang seperti itu jangan dengan mimik muka yang lucu atau bagaimana itu yang bisa mereka tertawa, atau kita ini harus memberikannya hal-hal yang kalau begitu kalau misalnya kita merasakan hal yang sedih atau bagaimana mimik muka kita juga seperti itu. Oke, ini hal seperti itu yang bisa coba di rumah nanti. Pokoknya itu sebagai solusi yang baik dari ini, mungkin nanti bisa menyelesaikan masalah yang jadi solusi tersebut semoga bisa juga terima dari apa yang solusi yang telah yang setelah diceritakan. Jadi ramai sekali anak muda sekarang itu mengalami masalah-masalah yang kurang berkenan mungkin karena kalau belum terus dilakukan dan tidak berkomunikasi dengan orang lain, itu dapat menyebabkan kita punya pikiran itu yang akan dapat menyebabkan hal yang tidak baik, misalnya tadi bunuh diri itu dapat sekali membuat merasa terbebani juga, apalagi dengan kedua orang tua, karena mereka itu membutuhkan kita punya komunikasi juga, karena orang tua tidak bisa menerima anaknya sendiri. Mungkin solusi yang diberikan kepada ini tadi bisa menerima dan bisa kamu cerita mengenai kejadian sendiri. Oke, jadi banyak sekali ya solusi untuk mencari masalah yang seperti itu. Selain itu, jika memang masih ragu berbicara tentang apa mungkin di sini kita masih tidak mendengarkan ini bisa cari solusi lain, misalnya coba kita ambil solusi menulis surat. Jadi untuk jadi menulis surat itu kita bisa utarakan semua rasa sakit hati, rasa perasaan tidak dihargai tersebut, kita bisa tuangkan di dalam kertas informasi. Jadi di dalam kertas tersebut mungkin itu juga masalah kalau komunikasi bagaimana. Kita juga bisa menjadi membuat catatan, misalnya catatannya itu kakak atau nenek atau anggota keluarga di rumah siapa saja untuk memberikan surat tersebut, dan surat tersebut mengutarakan semua pesan kita, mungkin perasaan yang sakit hati atau yang tidak dihargai dan kita utarakan dalam kertas tersebut. Itu mungkin membuat kepada nama juga tersentuh dengan punya perasaan atau punya cerita-cerita terkait masalah yang dialami. Jadi solusi yang seperti itu selain kita berkomunikasi dan kita tidak dapat langsung kita juga bisa menggunakan kertas ini. Semoga solusi dari itu dapat bermanfaat bagi dunia untuk terkait masalah yang dialami. Semoga bermanfaat. Terima kasih karena ibu sudah mendengarkan saya tadi segala solusi-solusi boleh ini nanti saya akan berusaha bersama dengan ini saja.